Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran sejarah pada hari ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita belajar, kalian alangkah baiknya mengisi absen terlebih dahulu ya di Google Classroom. Di situ sudah ada room yang Ibu siapkan, nanti kalian bisa isi absen di situ. Nah, kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan mempelajari tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan di Indonesia. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang tujuan pembelajarannya, yaitu kita akan mengenal tentang Islam, teori masuknya Islam ke Indonesia, dan saluran masuknya Islam ke Indonesia. Dari yang pertama dulu, sebelum proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan di Indonesia, perlu kita ketahui dulu apa sih itu Islam. Di sini agama Islam yaitu lahir dari Mekah, Arab Saudi, di mana agama ini diyakini sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia melalui utusannya, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi, ini menjadi tahun lahirnya agama Islam, di mana saat itu Nabi Muhammad sedang berada di Gua Hiro. Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, yaitu Iqra atau bacalah, di mana setelah itu terjadilah dialog panjang antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Melalui dialog ini, Nabi Muhammad diangkat menjadi utusan Allah atau Rasul Allah. Kemudian dari situ mulailah proses turunnya Al-Quran, kitab suci umat Islam. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan teori masuknya Islam. Di sini terdapat 3 teori, yaitu yang pertama dari teori Gujarat, yang kedua yaitu teori Mekah, yang ketiga yaitu teori Persia. Yang pertama dulu dari teori Gujarat. Teori Gujarat yang didukung oleh Guru J, di mana Islam masuk ke Indonesia itu sekitar pada abad ke-13, di mana dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Nah, di sini juga didukung oleh 2 bukti. Yang pertama yaitu batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang meninggal pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat atau India. Nih, seperti yang Ibu contohkan, ini adalah makam Sultan Malik Al-Saleh. Dilanjut dengan teori Mekah, di mana teori yang didukung oleh Buya Hamka dan G.C. Van Leer, di mana pengaruh Islam telah masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-7 yang dibawa langsung oleh pedagang Arab. Nah, di mana buktinya adalah adanya pemukiman Islam di Baros pada tahun 674. Nah, Baros ini terletak di pantai sebelah barat Sumatera. Kemudian bukti lainnya juga muncul, di mana ditemukannya sebelum abad ke-13 ditemukan makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur yang bernama Fatimah binti Maimun, yang di situ tertera pada tahun 1082, di mana kedua bukti tersebut menjadi bukti dari teori Mekah. Kemudian dari teori Persia. Teori Persia ini didukung oleh Hussein Jajadiningrat, di mana Islam di Indonesia mulai masuk pada abad ke-13. Nah, buktinya yaitu di sini ada upacara tabuk atau tabwik. Nah, upacara tabwik ini bukan upacara tabuk ya, Ibu mohon maaf, yaitu upacara tabot atau tabwik, yaitu upacara memperingati meninggalnya Imam Hussein bin Ali
yaitu cucu Nabi Muhammad SAW. Nah, upacara ini biasanya dilakukan di daerah Bengkulu dan Sumatera yang diperingati pada tanggal 10 Muharram atau 1 Asyura. Seperti itu. Nah, upacara ini juga merupakan ritual tahunan yang sama di Persia. Jadi, mungkin masyarakat mempercaya adanya bukti ini yang memperkuat masuknya teori Persia ke Indonesia itu pada abad ke-13. Nah, dari ketiga teori yang sudah Ibu jelaskan tadi, pada umumnya orang itu menerima yang masuk ke Indonesia. Teori yang masuk pertama kali ke Indonesia yaitu teori Mekah, yaitu pada abad ke-7. Namun, pada abad ke-13 mulailah berkembang tentang Islam. Nah, di sini selanjutnya yaitu proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia, yaitu melalui saluran masuknya Islam di sini melalui beberapa salurannya. Nah, sebelum ke salurannya, agama Islam di Indonesia ini sangat disambut baik oleh masyarakat, baik kalangan raja, bangsawan, maupun rakyat biasa, di mana faktornya yang mendukung masuknya Islam ke Indonesia ini dapat diterima dengan baik, yaitu di mana syarat menjadi atau memeluk Islam itu sangat mudah atau sangat gampang, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian tata cara peribadatan umat Islam yaitu tidak memerlukan proses yang rumit. Kemudian yang ketiga yaitu Islam tidak mengenal sistem kasta seperti agama Hindu dengan sistem kastanya, yaitu seperti maksudnya itu orang Indonesia di sini kan, apalagi bagi kita rakyat biasa itu sangat mudah menerima agama Islam karena tidak mengenal lapisan sosial maupun ekonomi. Jadi sangat mudah untuk diterima. Kemudian di sini ada saluran masuknya Islam. Di sini ada jalur perdagangan, ada jalur perkawinan, ada jalur pendidikan, kemudian ada tasawuf, dakwah, serta kesenian. Yang pertama dari saluran perdagangan terlebih dahulu. Tentu ya, melalui saluran perdagangan ini sangat kelihatan bisa menyebarkan agamanya melalui jalur perdagangan, karena di sini menurut Tom Pierce yaitu sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16 lalu lintas perdagangan yang melalui Indonesia itu sangat ramai, di mana dalam proses ini pedagang Nusantara dengan pedagang asing yaitu Islam saling bertukar pengaruh. Kemudian sebagian dari para pedagang ini, pedagang asing di sini maksudnya itu akan tinggal di wilayah-wilayah dekat pantai. Kemudian mereka itu lama-kelamaan jumlah mereka kan akan semakin banyak. Jadi akan mempengaruhi juga pengaruh Islam itu di tempat tinggal mereka. Nah, kemudian dari jalur perkawinan, dari pedagang-pedagang itu melalui jalur perkawinan mereka akan menikah dengan masyarakat pribumi dan putra-putri bangsawan ataupun anggota kerajaan. Oke, dilanjut dari perkawinan, mereka juga akan menikahi menikahi putra-putri bangsawan atau pribumi. Nah, dari hal tersebut itu akan berdampak positif bagi perkembangan Islam di Indonesia, di mana pedagang ini akan mensyaratkan kepada perempuannya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai syarat nanti pernikahannya itu. Nah, dari hasil pernikahan ini di mana anak-anaknya itu akan otomatis ya mengikuti agama dari orang tuanya, yaitu agama Islam. Kemudian dilanjut dari jalur pendidikan. Dari jalur pendidikan ini perkembangan Islam itu semakin meluas dan mendorong munculnya para ulama dan mubalik.
di mana para ulama dan mubalik ini menyebarkan Islam melalui pendidikan dan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah di Indonesia, seperti pondok pesantren Ampel Denta di Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel. Kemudian pondok pesantren Sunan Giri di Surabaya juga yang didirikan oleh Sunan Giri, yang kebanyakan santrinya ini berasal dari Maluku. Nah, santrinya ini akan kembali ke daerahnya masing-masing dan menyebarkan agama Islam di daerahnya masing-masing. Nah, dengan cara pendidikan seperti inilah Islam akan semakin berkembang di Indonesia, kemudian sampai ke daerah terpencil pun akan tersebar. Kemudian dari jalur tasawuf, di mana tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang berbau magis. Nah, ahli-ahli tasawuf ini biasanya memiliki kekuatan magis dan keahlian dalam bidang pengobatan. Tasawuf sendiri, apa sih artinya tasawuf? Di mana tasawuf berasal dari kata sufi, yaitu berarti kain wol. Nah, istilah ini muncul karena para ahli tasawuf itu biasanya memakai jubah yang terbuat dari kain wol. Jadi muncullah kata tasawuf, yaitu yang berasal dari kata tadi sufi. Nah, tasawuf sendiri masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13, namun mulai berkembang yaitu pada abad ke-17. Nah, tokoh-tokoh tasawuf dari Indonesia sendiri yaitu seperti Syekh Siti Jenar, Sunan Bonang, dan Sunan Panggung. Kemudian yang lainnya. Kemudian dari jalur dakwah. Dari jalur dakwah di sini tidak lepas dari peran Wali Songo seperti Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Nah, Ibu akan menjelaskan salah satu sunan yang berperan dalam jalur dakwah, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim, di mana Sunan Maulana Malik Ibrahim ini menyampaikan dakwahnya yaitu di daerah Jawa Timur. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dari kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian, di mana beberapa bentuknya di sini seperti wayang yang disebarkan oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini memasukkan ajaran-ajaran Islam dalam kesenian wayang. Kemudian ada gamelan dan syair-syair nasihat yang berisi nasihat dan dasar-dasar ajaran Islam yang disampaikan oleh Sunan Bonang. Nah, kesenian yang telah berkembang di Indonesia ini tidak menghilangkan ajaran sebelum, maksudnya bukan ajaran sebelumnya, maksudnya kebudayaan sebelumnya, yaitu tapi mencampurkan antara budaya sebelumnya dengan memasukkan ajaran-ajaran Islam. Seperti itu. Mungkin sampai sini dulu pembelajaran hari ini. Apabila Ibu ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Untuk evaluasi pada pagi hari ini, Ibu akan mengirimkan soal di bagian tugas. Nanti kalian bisa cek di Google Classroom, nanti kalian akan mengerjakannya. Boleh. Mungkin sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.